Jadi ada sebuah foto selfie di mana kelihatan seorang pemuda yang dengan bangganya lagi memegang sesuatu yang membuat foto selfie ini menjadi salah satu selfie paling mengerikan di dunia. Begini ceritanya. Pada tanggal 26 Februari tahun 2013, ada seorang bapak-bapak random gitu yang kita sebut saja sebagai Fulan lagi jalan-jalan bareng sama anjingnya. Waktu itu mereka berdua jalan-jalan di sebuah persimpangan bernama East 158 Street dan Eagle Avenue yang ada di wilayah Bronx, New York, negara Amerika Serikat. Pas lagi jalan-jalan begini, tiba-tiba ya anjingnya itu kayak berjalan cepat gitu, lalu mengendus ke sebuah tas yang ada di tempat pengumpulan sampah. Fulan mengira kalau anjingnya ini mungkin menemukan makanan, tapi dia merasa aneh karena anjingnya menggonggong gitu, seakan-akan memberitahu kalau ada sesuatu di dalam tas ini. Ya udah deh, dikarenakan kepo, Fulan coba geser atau tendang nih tasnya, dan pas isinya kelihatan, dia langsung tercengang. Ternyata isi dari plastik ini adalah sepasang kaki manusia. Gak pakai lama, Fulan langsung menghubungi polisi dan gak pakai lama juga polisi langsung tiba di TKP. Waktu itu polisi langsung menyegel TKP dan memeriksa isi tas yang memang benar isinya adalah sepasang kaki manusia. Pas ini polisi menduga besar kemungkinan lokasi potongan tubuh lainnya itu ada di sekitaran TKP. Ya udah deh, polisi langsung mengeluarkan anjing pelacaknya dan dia mulai tuh mengendus kaki yang ditemukan di TKP. Dan bener banget, waktu itu anjing pelacaknya menemukan 2 tas mencurigakan lainnya yang lokasinya itu masih di sekitaran TKP yang jaraknya itu cuma sekitaran 1 km. Pas 2 tas ini dibuka, sesuai dengan dugaan polisi, isinya adalah tubuh dan juga kepala dari seorang wanita. Dan dikarenakan kepalanya berhasil ditemukan, polisi bisa langsung tuh mengidentifikasi korban. Diduga ya, korban bernama Tanya Bird, seorang ibu berusia 45 tahun yang tempat tinggalnya juga nggak jauh dari sekitaran TKP. Kebetulan juga sekitaran beberapa hari yang lalu, anaknya Tanya yang bernama Bashit McLean berusia 23 tahun yang melaporkan ke polisi kalau ibunya telah menghilang. Ya udah deh, supaya polisi bisa memverifikasi kalau korbannya beneran adalah Tanya, mereka coba datengin aja tuh tempat tinggalnya Bashit. Sesampainya di sana, polisi langsung meminta keterangannya Bashit, memastikan kalau beberapa hari yang lalu dia beneran melaporkan kalau ibunya menghilang tanpa kabar. Bisa dibilang ya, polisi sengaja tidak langsung memberikan info tentang temuan potongan jenazah tadi karena mereka masih 80% yakin lah kalau jenazahnya tadi adalah jenazahnya Tanya. Jadinya pada saat bertemu dengan Bashit, polisi memastikan dulu nih kalau jenazah yang ditemukannya tuh apakah beneran jenazahnya Tanya. Pas ini Bashit membenarkan tuh laporan dia. Dia sempat bilang kalau ibunya udah menghilang selama 2 hari. Menurut kesaksian atau laporannya Bashit, dia bilang, "Iya, terakhir kali saya melihat ibu adalah pas beliau pergi bersama dengan pacarnya." Ya udah deh, polisi nanya lagi dong. Mereka bilang, "Bolehkah kita lihat foto dari ibu kamu?" Bashit langsung ambil handphone dan buka-buka galeri tuh ya. Polisi bisa melihat kalau dia kayak scroll-scroll mencari foto ibunya. Cuman entah kenapa ya, gelagatnya Bashit itu kayak orang nervous. Dia keringetan, ngomongnya terbata-bata, tangannya gemeteran, dan lain sebagainya. Gak lama kemudian, Bashit menyerahkan handphonenya dan menunjukkan ke polisi foto ibunya. Dan pas dilihat, polisi yakin kalau potongan jenazah tadi barusan itu ya yang mereka temukan adalah jenazahnya Tanya. Tapi pas coba polisi scroll atau swipe untuk melihat foto yang lain, mereka langsung tercengang, speechless gitu. Setelah sadar, polisi langsung menangkap Bashit untuk diinterogasi lebih lanjut. Ternyata ya pada saat polisi scroll atau swipe foto yang lain, mereka menemukan sebuah foto di mana Bashit terlihat bangga memamerkan sesuatu di tangannya. Fotonya ini sengaja gua sensor karena yang ada di tangannya Bashit adalah kepala dari ibunya yang sudah terpenggal. Di kala itu, pada saat Bashit masuk ke kantor polisi ya, polisi yang lain itu masuk ke apartemen tempat tinggalnya Bashit dan Tanya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pas ini mereka bisa mencium bau-bau karbol atau bleach yang menyengat banget. Sebuah tanda bahwa Bashit gak lama ini
bersih-bersih nih. Selain itu juga, polisi menemukan sebuah kardus dari gergaji mesin, sarung tangan, dan sisa bercak darah yang belum bersih total di kamar mandi. Lalu juga dari rekaman CCTV di apartemennya terlihat ada penampakannya Bashir dan juga satu orang pria lainnya keluar sambil membawa beberapa tas hitam. Dari sini udah jelas banget ya bahwa pelaku dari penghabisannya Tanya adalah anaknya sendiri, Bashir McLean, dan juga satu orang pria misterius. Walaupun begitu, pada saat diinterogasi, Bashir bilang kalau yang menghabisi ibunya bukanlah dia, melainkan temannya yang bernama William Harris berusia 26 tahun. Ya udah deh, Bashir langsung cepuin tuh ya alamatnya William, dan gak lama kemudian dia juga ditangkap sama polisi. Dan pas diinterogasi, William membantah tuduhannya Bashir yang bilang kalau dia yang menghabisi Tanya. Dia bersaksi kalau dia tuh cuman bantu buangin doang. Yang beneran menghabisi Tanya adalah Bashir sendiri. Polisi pun langsung menginterogasi mereka berdua di ruangan terpisah. Di awal interogasi, Bashir tidak mau mengaku kalau dialah yang menghabisi ibunya. Dia terus-terusan melempar tuduhan dengan bilang William lah pelakunya. Tapi setelah berjam-jam melakukan interogasi, Bashir pun akhirnya menyerah dan mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Hubungan di antara Bashir, sang anak, dan Tanya, sang ibu, itu sangat jauh dari kata harmonis. Bahkan ya dari awal kehidupan, hubungan mereka berdua itu penuh dengan ketegangan, masalah kesehatan mental, dan juga kekerasan. Diketahui Tanya sehari-hari bekerja sebagai home health aide atau pendamping kesehatan untuk lansia atau disabilitas. Di mata tetangga atau warga sekitar, Tanya dikenal sebagai ibu yang sangat baik, murah hati, dan juga menyayangi anak-anaknya. Walaupun begitu, di masa mudanya Tanya diketahui sering gonta-ganti pasangan karena masalah KDRT. Jadi setiap kali Tanya mendapatkan pasangan baru, dia bakalan hamil, digebukin, lalu cerai. Terus cari laki baru lagi, hamil lagi, digebukin lagi, terus juga cerai lagi. Begitu aja terus. Ujung-ujungnya Tanya mempunyai 2 orang anak dari 2 orang laki-laki yang berbeda. Anak pertama adalah seorang perempuan bernama Portia Williams, dan anak kedua adalah seorang pria bernama Bashir McLean. Nah, dikarenakan Tanya itu stres menghadapi kekerasan KDRT terus-terusan ya, dia terlibat tuh dalam penggunaan narkoboy sampai-sampai harus direhab berkali-kali. Dikarenakan hal tersebut, Portia dan Bashir yang waktu itu masih kecil, masih berumur ya 4 balita lah ya, mau nggak mau kudu ditempatkan di foster care atau panti asuhan. Di panti asuhan, Portia itu bisa beradaptasi nih dengan baik. Dia beneran jadi anak yang normal aja, yang sedari kecil paham lah bahwa hidup itu penuh pengertian. Di sisi lain, Bashir nggak terima nih, dia malah tumbuh menjadi anak yang susah dihandle, dan juga mulai muncul tuh bibit-bibit pemberontakan. Gara-gara ini, Bashir sering banget tuh pindah-pindah panti asuhan, rehab, dimasukin ke psikolog, psikiater, dan fasilitas lainnya. Sampai pada saat Portia dan Bashir berumur 16 dan 14 tahun, Tanya udah bersih nih dari narkoboy. Dia udah selesai direhab dan diperbolehkan lagi mengasuh mereka berdua. Pas balik ke pelukan ibunya, Portia itu nggak ada masalah. Malah dia dikenal sebagai anak paling berbakti dan paling dekat dengan ibunya. Sementara itu, Bashir lebih complicated. Jadi pada dasarnya Bashir kayak menyimpan dendam gitu kepada ibunya. Dia kayak mempertanyakan kenapa dia selalu aja bernasib buruk. Dia merasa dunia tuh gak adil. Tapi di satu sisi lain, Bashir juga pengen disayang sama ibunya, karena ya namanya juga anak ya, mau udah remaja atau sedewasa apapun, mereka butuh kasih sayang ibu. Nah, gejolak hati ini semakin ribet lagi nih ketika pada tahun 2013 Tanya itu mulai berpacaran lagi dengan pria lain. Dan sama seperti sebelumnya, pacar barunya ini juga melakukan KDRT. Dikarenakan Bashir adalah anak laki-lakinya Tanya ya, dia nggak terima dong kalau ibunya disakitin sama pacarnya. Otomatis Bashir selalu menjadi penengah tuh di antara Tanya dan juga pacar-pacarnya. Bisa dibilang hatinya Bashir itu bener-bener ribet nih, karena di satu sisi dia ingin menyakiti ibunya karena dendam. Di satu sisi dia juga pengen disayang sama ibunya. Tapi di satu sisi lain, ibunya juga butuh
pembelaan dari dia. Dan makin ribet lagi nih ketika Tanya itu hamil anak ketiga dari pacarnya. Pada waktu itu diketahui ya kalau anak ketiganya Tanya bernama Nasir dan dia terlahir dengan Down syndrome. Dikarenakan hal tersebut, Tanya mesti bener-bener sayang banget nih dan perhatian sama Nasir. Bashir yang melihat ibunya kayaknya sayang banget nih sama Nasir, makin bergejolak nih hatinya. Dia merasa semakin tidak diadili karena nambah lagi nih pesaingnya Bashir. Terus juga Bashir berpikiran, kan waktu kecil dia masuk ke panti asuhan karena Tanya narkoboy. Kok sekarang yang mendapatkan kasih sayang tuh malah si Nasir sih? Bisa dibilang ya, Bashir kayak cemburu gitulah sama Nasir dan berpikiran, kenapa cuman gua doang yang gak disayang sama ibu gue? Dan pada masa tersebut ya, untuk melampiaskan gejolak hatinya, Bashir melakukan berbagai macam kenakalan remaja yang berujung tindakan kriminal. Diketahui ya, pada saat masih remaja aja, Bashir itu udah pernah ditangkap polisi sebanyak 21 kali karena kasus kekerasan, pencurian, pemalakan, mabok di tengah jalan, dan lain sebagainya. Nah, puncak dari emosinya Bashir adalah ketika dia dimintai Tanya untuk menjaga Nasir. Jadi, setahun belakangan sebelum tragedi penghabisan, Tanya sering meminta Bashir untuk membantu mengasuh dan mengawasi Nasir. Secara Tanya mesti bekerja. Awalnya Bashir kelihatan mau-mau aja dan semua terlihat baik-baik aja, normal. Tapi setiap kali Tanya pulang kerja, dia notice kalau di tubuhnya Nasir itu selalu aja ada luka, memar, atau bekas lebam gitu. Tanya curiga kalau Bashir sebenarnya tidak menjaga Nasir dengan baik, melainkan malah menyakitinya. Dan bener banget, Tanya waktu itu memutuskan untuk pulang kerja lebih awal. Diam-diam dia masuk tuh ke apartemen dan pas itu dia melihat Bashir dengan sengaja menjatuhkan Nasir dari tempat tidur. Tanya langsung buru-buru dong ya menolong Nasir yang tidak berdaya, apalagi dia kan memiliki Down syndrome. Pas ini Tanya juga langsung ngomel-ngomelin Bashir yang sengaja banget menyakiti adiknya. Pada momen inilah terjadi tuh adu bacot di antara Tanya dan Bashir. Bashir menuduh Tanya bahwa dia tuh ibu yang egois, sedangkan Tanya menuduh Bashir itu nggak pengertian dan nggak mau mengalah bla 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 banyaklah. Nah, ujung dari adu bacot ini adalah Tanya dengan tegas meminta Bashir untuk keluar dari apartemen. Tanya beranggapan kalau Bashir sekarang udah cukup dewasa untuk move out atau hidup mandiri. Terlebih lagi, Tanya sekarang jadi nggak merasa aman kalau di apartemennya ada Bashir yang selama ini membuat masalah. Sekarang malah jelas-jelas menyakiti adiknya, menyakiti Nasir. Di lain pihak, Bashir itu nggak terima dengan omelannya Tanya. Dan ya udah deh, pada malam harinya, pas Tanya lagi tertidur dengan Nasir, Bashir itu menikam leher ibunya sendiri ya berkali-kali sampai dia tewas. Gak lama kemudian, setelah berhasil menghabisi ibunya, Bashir itu memanggil salah satu temannya yang bernama William Harris untuk datang buat bantuin dia. Waktu itu Bashir bilang, "Cuy, gua baru aja menghabisi ibu gua. Kalau gua nggak melakukan sesuatu, gua bakalan tertangkap. Bantuin gua lah." Ya udah deh, gak lama kemudian William datang nih dan mereka berdua langsung tuh pergi ke toko bangunan terdekat dan membeli gergaji mesin dan berbagai macam peralatan lainnya. Setelahnya, menggunakan gergaji mesin, Bashir memotong-motong menjadi beberapa bagian jenazah ibunya di kamar mandi. Dan yang bikin shock adalah Bashir sempat-sempatnya foto selfie gitu sambil mengangkat potongan kepala ibunya. Seperti yang lihat sendiri dalam fotonya ini, Bashir sempat tersenyum lebar seakan-akan bangga dengan apa yang dia perbuat. Setelah menjadi beberapa bagian, Bashir masukin tuh potongan jenazah ibunya ke dalam beberapa tas dan juga kantong sampah hitam. Lalu sekitaran jam setengah 10 malam, Bashir dan William terlihat penampakannya di CCTV lagi keluar apartemen sambil juga membawa beberapa tas kantong hitam. Pas ini ya, Bashir dan William itu membuang tas kantong hitam yang berisi potongan jenazahnya Tanya ke beberapa lokasi terpisah. Di pengadilan, Bashir dan William itu tidak seharmonis ketika mereka melakukan tindakan kriminal. Mereka berdua pas ini saling menuduh nih. Waktu itu Bashir menuduh William lah yang menyuruh dan mengancam dia untuk menghabisi ibunya. Di sisi lain, William menuduh Bashir lah yang menghabisi Tanya. William di sini cuman bantu-bantuin doang. Itu pun juga diancam karena Bashir bakalan cepuin kasus pribadinya William. Walaupun begitu, kebanyakan dari bukti yang ditemukan semuanya mengarah kalau Bashir lah pelaku yang menghabisi Tanya.
Beberapa bukti yang jelas adalah TKP-nya itu di apartemen tempat tinggalnya Bashir dan Tanya. Bercak darah juga ada di sana. Box dari gergaji juga ada, sekaligus juga sarung tangannya. Bukti yang paling ngejreng banget adalah ya selfie-nya ini yang menunjukkan kalau Bashir dengan bangganya telah memenggal kepala dari jenazah ibunya. Sedangkan bukti yang mengarah ke Williams itu ternyata cuma satu, yaitu HP-nya Tasya itu sempat disimpan atau dibawa oleh Williams. Dari sini polisi berkesimpulan kalau Bashir lah pelaku penghabisan dan juga pemenggalan, sedangkan William adalah kaki tangannya Bashir. Maka dari itu polisi atau pengadilan lagi-lagi meminta Bashir untuk mengakui perbuatannya. Pas ini Bashir bilang, jika kamu menghabisi seseorang, kamu juga harus bisa memotong-motong mereka. Jika tidak, kamu adalah seorang pengecut. Pada akhirnya, pada tahun 2016, Bashir dijatuhi hukuman maksimal, yaitu penjara selama 25 tahun atau seumur hidup. Dia nggak bakalan dapat kesempatan untuk keluar bebas bersyarat sampai tahun 2039. Di sisi lain, William mengklaim bahwa dia hanya membantu Bashir karena merasa takut dan terancam. Dia mendapatkan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan. Walaupun begitu, foto selfie-nya Bashir itu bakalan dikenang selamanya sebagai salah satu foto selfie yang paling mengerikan di dunia.